Jadi saya memang tidak berkeinginan keluar dari Bali, maka saya ambil keputusan bagaimana kalau kita tetap bisa melanjutkan kuliah, tapi pekerjaan itu tidak hilang kan gitu. Lebih baik hujan air mata di negeri sendiri. Berkaca bersama kita bicara menguak lebih dalam lagi calon direktur kita yang kesekian. Sesi kita mengenal lebih dalam lagi calon direktur kita, yaitu sesi sama Pak Sura. Iya. Made Sura Ambarajaya. Halo Pak. Halo Yanti. Ini sudah kenal sebenarnya. Sering ngobrol sama Pak Sura. Tapi yang ini, informasi ini saya baru tahu. Pak Sura ini ternyata S2-nya itu manajemen agribisnis. Iya, benar. Iya, semua orang itu lebih taunya manajemen. Nah, manajemen agribisnis itu apa sebenarnya, Pak? Ya, terima kasih Yanti ya. Manajemen agribisnis itu sebenarnya ilmunya itu sama dengan manajemen yang lain. Oke. Cuma kita khusus bicara tentang perusahaan-perusahaan agribisnis. Contohnya artinya perusahaan di bidang pertanian, peternakan, gitu. Jadi artinya kalau kita bicara manajemen, di situ ada bagaimana sih pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan agribisnis. Bagaimana sih meningkatkan produksi dalam perusahaan agribisnis. Terus termasuk juga bagaimana mengelola keuangan dalam perusahaan agribisnis. Oke, berarti inklusi masuk ke keuangannya masuk, pemasaran marketingnya masuk. Tapi pertanyaan saya, kenapa ngambil spesial yang prospek di Bali? Kan pariwisata loh, Pak. Iya. Kok ngambil pertanian, peternakan? Orang mungkin melihat Bali itu sebagai pusat pariwisata. Tapi kalau kita berpikir secara lebih luas, Indonesia ini kan negara pertanian, negara agraris. Jadi kan banyak sekali perusahaan-perusahaan atau industri yang bergerak di sektor pertanian dalam artian luas. Ya, termasuk juga di Bali. Jadi di Bali itu kan support pariwisata itu kan masih mengandalkan pada sektor agribisnis secara luas. Jadi misalnya kebutuhan hotel, itu hotel itu kan butuh tentang sayuran, tentang daging ayam, daging sapi, dan seterusnya. Gitu. Jadi sebenarnya bukan ruang lingkup di Bali sebenarnya ya, lebih luas lagi ke Indonesia. Atau sebenarnya saya ini mengkaitkan karena terlalu banyak carinya, Pak Sura banyak banget carinya. Berapa hektar punya, Pak? Itu kalau yang di kampung itu kan warisan, bukan hasil usaha sendiri, bukan hasil keringat sendiri. Tapi paling tidak ngaruh sama pertanian, sama peternakan. Nah, inilah yang sekarang kalau di desa, di kampung itu kan pertanian itu kan sudah mulai dikembangkan secara modern. Kalau dulu kan orang hanya berpikir tentang menanam padi, kan itu. Nah, sekarang itu sudah jauh berkembang. Ya, jadi sekarang kecenderungannya kalau dulu pertanian itu hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tapi kalau sekarang itu sudah sebagai suatu industri, kan itu. Oke, yang terkenal sekarang itu peternakan modern. Home apa sih namanya, Pak? Close house gitu ya? Iya. Yang pakai teknologi. yang luar biasa. Kalau dulu Bapak belum ya? Kalau dulu apa peternakannya masih yang masih konvensional ya. Yang baunya masih kemana-mana. Yang sekarang peternakannya seperti itu. Tapi paling tidak prospeknya dari segi manajemen bisnis nih gimana? Bagus Pak? Itu sebenarnya sangat bagus walaupun di Bali. Jadi coba ambil contoh misalnya peternakan ayam. Suplai daripada kebutuhan ayam di Bali termasuk telurnya
kan masih datang dari luar Bali. Yes. Oh. Ya. Nah, kalau kita kembangkan dengan industri yang modern, jadi ke depan mudah-mudahan kebutuhan akan daging, telur dan macam-macam kebutuhan dari industri pertanian dalam arti yang luas itu paling tidak akan bisa dipenuhi dari Bali itu sendiri. Disupport lokal sendiri, paling tidak kalau liburan Hari Raya Idul Fitri tidak macet. Karena supply-nya selalu dari luar Bali, tidak macet kalau dari segi di lokal, di internal Bali sendiri. Dan paling tidak terbuka wawasan kita bahwa Bali itu tidak hanya pariwisata pure seperti hotel dan lain sebagainya, Pak ya, mata pencahariannya ya, kita masih bisa bergerak di bidang yang lainnya. Ya kurang lebih kan seperti itu dengan peternakan yang modern yang menggunakan teknologi. Nah, pada waktu itu dalam artian kan kalau S1-nya memang manajemen perusahaan. Murni ya, bahasanya manajemen murni ya. Lalu kemudian manajemen agrobisnis. Nah, nggak mau kuliah lagi. Ini berpikir sih sudah kayaknya karena salah satunya kan faktor umur. Faktor U ya. Iya, jadi paling tidak kalau mau melanjutkan lagi kan kita harus siapkan tenaga, finansial dan macam-macam lah. Jadi biar jangan sampai berhenti di tengah jalan kan, gitu. Oke, paling tidak sekarang 20% niat sekolah ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa berubah pikirannya. Mudah-mudahan tidak ada yang abadi kecuali sebuah perubahan, kan kurang lebih seperti itu. Nah, mengenal lebih dalam lagi calon direktur kita sudah tahu paling tidak Pak Surya agribisnis memperkenalkan bahwa ternyata manajemen itu tidak hanya tentang sesuatu yang umum ya, tapi ada agribisnisnya juga. Nah, kita menceritakan Pak Surya kuliah dulu S2-nya. S2-nya di Universitas Udayana. Udayana ya, dekat S1-nya juga dekat. Bapak nggak suka Bali, nggak suka keluar Bali gitu. Gini sih sebenarnya ceritanya ya. Jadi waktu tamat SMA sebenarnya kan pingin juga merantau keluar Bali. Karena kakak saya waktu itu kan kebetulan kuliahnya di Jogja. Ya. Saya juga sebagai anak nomor 2 pasti pingin juga ngikut kakak. Jadi saya juga pingin sebenarnya kuliah waktu itu di Jogja. Nah padahal habis tamat ujian SMA sudah pengumuman saya itu langsung di Jogja. Nah tapi ternyata ada kabar dari rumah bahwa saya ternyata lulus, kalau dulu istilahnya PMDK. Oke, kalau sekarang SNMPTN. Ternyata saya lolos di Universitas Udayana gitu. Nah mau tidak mau akhirnya ini kayak banting setir itu. Sudah di Jogja dengan berat hati balik lagi ke Bali. Tapi kan itu S1-nya. S1. Nah S2-nya kan tetap di situ. Jadi kalau S2, jadi saya memang tidak berkeinginan keluar dari Bali karena waktu itu pertama kan masalah keluarga. Saya anak kan itu di samping juga kerja. Nah kan kebetulan saya aktif juga di beberapa tempat dulu. Nah, kalau sekarang udah enggak. Jadi kayaknya kasihan juga pekerjaan ini ditinggalkan gitu. Nah, jadi karena waktu itu saya ngambil beberapa pekerjaan, termasuk salah satunya konsultan di bidang manajemen. Nah ini kayaknya kasihan untuk ditinggalkan. Maka saya ambil keputusan bagaimana kalau kita tetap bisa melanjutkan kuliah, tapi pekerjaan itu tidak hilang kan gitu. Sekali mendayung, sekian pulau kapuk. Terlampaui. Tamat 2 tahun. Iya 2 tahun. 2 tahun. Oh bukan mahasiswa abadi. Walaupun pekerjaan banyak, jadi tetap juga aktif mengajar di PNB. Jadi tetap target 2 tahun selesai. Kok bisa Pak? Tipsnya dong Pak. Nah ini perlu kayaknya ekstra juga. Jadi Jadi ke kampus kalau ada waktu senggang. Kan itu banyak tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Ya pada waktu senggang itulah kita tidak ngobrol, tapi kita menyelesaikan tugas-tugas dari kampus.
sehingga pada saat kuliah sore tugas itu bisa kita kumpulkan kan itu. Tapi kan Bapak sudah berkeluarga, bagi waktu sama keluarganya gimana dong jadinya? Nah, ini kalau dengan keluarga kayaknya karena keluarga juga support, mendukung. Jadi tidak terlalu masalah sih sebenarnya. Kan ada hari-hari libur, weekend. Iya. Sabtu Minggu itu waktu memang untuk keluarga kan itu. Sabtu nggak kuliah ya Pak ya? Sabtu kita tidak kuliah, kuliahnya sampai hari Jumat. Oh, enak. Saya kuliah di hari Sabtu. Mungkin kuliahnya lain kan? Saya Sabtu kuliah, jadi dimulai kuliah saya dulu itu Kamis, Jumat, Sabtu. Iya, kami 3 hari ngambil Kamis, Jumat, Sabtu. Gitu. Jadi kalau saya tuh kuliahnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu itu kadang-kadang kita pakai waktu untuk keluarga, untuk bikin tugas dan lain-lain. Oke. Ya beda, kita beda server. beda frekuensi. beda frekuensi. Nah, balik lagi saya ke S1. Balik lagi ke S1-nya tetap di Udayana, termasuk tapi 4 tahun tamat kan Pak ya? 4 tahun saya tamat. 4 tahun tamat. Ya. Kalau 4 tahun tamat merasakan jadi mahasiswa yang tanda kutip. Nah kan gini. Mahasiswa yang aktif maksud saya, yang aktif di luar akademis gitu. Kalau zaman dulu kan itu orang kuliahnya itu kan 4 tahun itu termasuk cepat. Jadi karena rata-rata orang kuliah kan 6 tahun 7 tahun kalau dulu. Bahkan ada yang 8 tahun. Karena dulu kan tidak ada pembatasnya. Jadi mahasiswa abadi. Iya. Jadi nah berkaitan dengan pertanyaan tadi, jadi kegiatan di luar itu ya tetap harus kita ikutin karena itu kan termasuk UKM. Jadi kegiatan kemahasiswaan yang memang diwajibkan juga kan ikut beberapa kegiatan gitu. Jadi kebetulan saya juga waktu masih muda nih kan, sekarang tetap muda. Iya. Diayan aja lah dulu. Saya suka olahraga dulu, jadi termasuk aktif di kegiatan olahraga sepak bola. Oke, atlet. Kalau dibilang atlet sih hanya hobi aja sih sebenarnya, hanya menjalankan hobi. Itu. Jadi masuk UKM olahraga. Yang mengkhusus ke bola. Iya. Sampai di Politeknik pun sebenarnya masih bakat itu ada. Jadi waktu saya pertama di Politeknik Negeri Bali, saya juga pembina UKM sepak bola. Oh, ada. Ya. Tahun berapa Pak? Baru masuk Politeknik Negeri Bali. Jadi waktu itu kan tenaga masih kuat. Karena dulu Politeknik Negeri Bali itu kan ikut kompetisi di Liga Udayana. Ada liganya. Dan kita waktu itu juara liga, juara Liga Udayana itu. Jadi waktu saya masih aktif kegiatan kemahasiswaan. Berarti paling tidak pengalaman ketika kuliah dulu, hobi dijalankan jadi satu dan bermanfaat untuk semuanya. Sekarang olahraga terakhir yang dilakukan? Nah, nggak ada. Ini olahraga terakhir. Gabut, scroll TikTok. Kayak kadang-kadang cuma jogging ringan, naik sepeda. Jogging ringan itu gimana sih jogging ringan? Jadi kalau orang jogging itu kan misalnya dia ambil sampai 10 kilo. Ya saya cukup keliling berapa kali di lapangan sore-sore. Lari, lari ya. Jadi kadang-kadang sepeda kan itu. Jadi ada waktu lebih banyak main sepeda gitu. Tapi suka touring loh. Pak Sure ini touringnya paling terjauh. Nah, di mana? Kayaknya kalau touring itu bagian dari hobi ya. Oh iya, hobi. Saya olahraga. Hobi naik motor. Tapi nggak olahraga kalau touring. Kan Bapak cuma diem aja di atas motor. Ada juga olahraganya sedikit. Kadang-kadang olahraga mata. Jadi kalau terjauh Pak di mana? Nah, kalau terjauh saya belum pernah keluar Bali, padahal teman-teman sudah ke Banyuwangi, sudah ke luar Bali lagi, yang lain, tapi saya baru di sekitaran Bali karena keterbatasan waktu. Kebetulan kegiatan touring itu pas ada kesibukan di unit juga, jadi hampir semua di Bali ini sudah kita lewatin. Kita di touring itu sudah sampai kurang lebih 29 kali ya. 29 kali. Iya. Terakhir touring ke? Terakhir ini saya touringnya ke
Padang Savana di Karangasem. Oh, di Karangasem. Ya. Di antara semua hampir 29 kali, Pak. Yang mana tempat yang paling wow? Nah, Wow. jadi kalau ada nginepnya itu pasti wow. Kalau nggak ada nginepnya, Capek kan? Oh iya, karena ada faktor U ya. Iya, salah satu. Faktor U. Kalau nginep misalkan gini, kita bisa lebih santai. Jadi di Singaraja misalnya di Tejo Pulau kita pernah nginep, kita ikut. Jadi kayaknya waktu itu lebih banyak untuk kegiatan refreshingnya di sekitaran tempat kita nginep gitu loh. Kayak di Pemutaran juga dan tempat-tempat yang lain. Jadi kayaknya kalau nginep itu kan asik juga ya. Karena kita tidak harus support langsung bolak-balik kan gitu. Jadi bisa kita istirahat barang semalam, besoknya kita lanjutkan perjalanan. Kan asik juga. Iya. Ya. Berarti nikmatnya touring itu menemukan hal-hal baru, Iya. ketemu dengan orang baru, view-nya baru. Iya. Karena kadang-kadang kan kita walaupun kita di Bali kan ada beberapa daerah yang memang belum pernah kita lewat. Iya. Jadi terutama daerah-daerah yang masuk ke pedalaman. Ya dengan naik motor itu jadinya kita tahu. Jadi termasuk daerah-daerah pedalaman yang penting motor itu bisa lewat gitu. Kadang-kadang hanya setapak itu yang penting kita bisa lewat, itu mengasihkan sekali. Jadi kayaknya kita mudah kembali. Betul. Paling menemukan hal yang baru tapi tidak dengan istri Iya. baru. Jangan. Ini Pak Suri ini expert di bidang penerimaan mahasiswa baru. Itu out the box itu loh. Jadi kalau ditanya jalurnya apa saja langsung Iya. di luar kepala gitu Pak. Iya, karena ini kan bagian daripada tugas-tugas tupoksi daripada unit publikasi. Jadi bagaimanapun juga kan kita harus sosialisasikan tentang PNB, tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang ada di PNB. Jadi kalau sudah masuk masanya penerimaan mahasiswa baru, jadi kadang-kadang kita harus siap menerima konsekuensinya. Anak-anak SMA, SMK itu kadang-kadang tidak mengenal waktu dia. Jadi nanya sudah ada pengumuman, kadang-kadang dia nanya langsung, jadi lewat WA. Jadi harus kita siap-siap. Jadi karena anak muda itu kadang-kadang kan tidak mikir dia, kadang-kadang jam 12 bahkan jam 1 barangkali malam dia ada saja sesuatu yang ditanyakan. Nah itu harus kita siap. Siaga ya Pak. 24 jam ini WA Pak Suro aktif online. Kalau penerimaan mahasiswa baru. Iya benar. Jadi bahkan kalau mau jujur nih HP saya ini isinya sebagian besar guru-guru BK semua. Tapi tidak diseleksi guru BK-nya semua. Ya coba kita lihat-lihat aja kadang-kadang fotonya kan. Luar biasa. Mengenal lebih dalam lagi Pak Suro Ambareje. Beliau punya istri satu pastinya ya. Satu dan mungkin tidak akan nambah lagi. Anak Pak? Anak saya satu. Sudah masih kuliah, menyelesaikan skripsi di teknik sipil. Di teknik sipil. Ya. Beda. Kok bisa beda sama Pak? Nah, ini kayaknya keinginannya memang tiap-tiap orang itu pasti berbeda kan. Jadi bapak dengan anak kadang-kadang kan berbeda keinginan. Jadi kalau anak saya itu saya suruh masuk kedokteran pun nggak mau, apalagi ekonomi, akuntansi, disuruh menjurnal ya kebingungan nanti. Ya, karena hobinya dari awal dia tentang sipil, tentang struktur, ya hobinya ada di sana barangkali. Ya, jadi saya berikan aja kebebasan. Jadi entah mau kemana, yang penting bagi saya itu kan sama. Ya, jadi yang penting dia punya kompetensi. Betul sekali, yang penting punya keahlian dan lain sebagainya. Nah, kita akan tantang keahliannya Pak Suro di games kali ini. Di games berkaca yaitu tanya jawab cepat. Jadi tidak boleh lambat, 5 detik harus dijawab. Satu pertanyaan 5 detik? Yes. Waduh. Teng. Kita akan games dengan Pak Suro kali ini tentang pengetahuan umum. Kita bedakan dua ya Pak ya. Mestinya pengetahuan umum dan oh enggak. Ini ke pengetahuan umum. Jadi bisa apa saja ya Pak ya? Sejarah boleh, matematika boleh. 5 pertanyaan pengetahuan umum. Pertanyaan pertama. Hewan bersel satu atau amoeba itu berkembang biak dengan cara apa Pak? Aduh, ini kalau orang ekonomi ditanya membelah. Jadi orang ekonomi ditanya. udah ya.
Pertanyaan kedua. Jurnal yang ditanya. Berapa kali Indonesia mengalami pergantian presiden? Soekarno, Soeharto, kemudian Habibie, Gus Dur, Mega, Gus Dur, SBY 6 kali. Sekarang lagi Jokowi 7 kali. 7 kali. Lewat waktunya. Enggak. Udah. Pertanyaan selanjutnya. Lambang sila pertama apa, Pak? Bintang. Keren. Ibu kota provinsi Sulawesi Barat. Waduh. Sulawesi Barat. Boleh lihat Google nggak? Apa ya Sulawesi Barat? Saya belum pernah ke sana soal. 1, 2, 3, 4, 5, ada tahun. Ada. Pamuju. Sulawesi Barat itu pemekaran kurang lebih sudah 15 tahun bermekar ya. Itu rumahnya Yanti ya? Yanti di Sulawesi Selatan, di Makassar Yanti. Oke, terakhir ini peribahasa Pak ya. Ini terlihat Pak Suro punya nilai bahasa berapa bahasa Indonesia? Kayaknya nilai bahasa Indonesia saya waktu ujian SMA itu paling rendah. Sambung peribahasa ya Pak ya? Ya. Disambung peribahasa. Nah. Ada peribahasa, daripada hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan air mata di negeri sendiri. Artinya adalah apa artinya? lebih baik menderita. Lebih baik menderita di rumah sendiri daripada merantau. Oh, itu yang membuat Pak Suro tetap stay di Bali, kuliah S1 dan S2. Ya, salah satunya. Kalau S2-nya ya. Kalau S1-nya karena nasib. Oke, kita ke pengetahuan umum tentang Politeknik Negeri Bali. Nah, ini nantang nih. Nantang nih ya. Oke. Tahun 2022. Ya. Politeknik Negeri Bali menyelenggarakan wisuda yang ke 2022. Nah, tahun sekarang 34. Saya panitia soal itu dulu. Ya. Direktur pertama Politeknik Negeri Bali. Pak Kino. Nah, Pak. Wakil Direktur 3 membidangi bidang kemahasiswaan. Terakhir. Ini dipertanyakan jabatan ketua unit selama berapa tahun kalau nggak tahu. Berapa jumlah program studi di Teknik Elektro? Di Teknik Elektro ada manajemen informatika, ada teknik listrik, ada otomasi, TRPL. Tidak. Luar biasa. Kalau prodi kayaknya hafal semua. Paling tidak boleh lagi dipertanyakan selaku ketua unit publikasi. Karena setiap tahunnya selalu mensosialisasikan ini ke calon mahasiswa baru. Oke, ini sesi kita sama Pak Suro. Menguak lebih dalam lagi calon direktur kita. Dan kita akan kembali di podcast Berkaca berikutnya dengan narasumber berikutnya. Tetap di Berkaca bersama kita bicara. Bye.